Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadona Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan apresiasi puisi anak dengan pendekatan emotif dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saudara Hamzah Shihab dengan NIM 19140090 dan saya sendiri Primadona Setiawan dengan NIM 19140128. Berikut pemaparan pemateri tentang apresiasi puisi anak dengan pendekatan emotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan emotif. Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang merujuk pada emosi para pembaca. Seperti ketika kita membaca puisi, kita akan merasakan emosi yang ada di dalam bait puisi tersebut. Apabila kata per kata yang disajikan memiliki arti yang sangat mendalam. Oleh karena itu, pendekatan emotif sebisa mungkin mampu menemukan unsur estetika dalam karya sastra. Penikmatan karya dalam karya sastra bisa diramu oleh pengarangnya lewat penggunaan gaya bahasa yang dipakai pengarangnya, diantaranya yaitu gaya bahasa hiperbola, metafora, simile maupun penataan bahasa yang mampu menghasilkan bahasa yang indah dan menarik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Shihab 191490. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran apresiasi sastra. Pada hakikatnya, apresiasi sastra ini merupakan upaya untuk menanamkan rasa kepekaan kepada siswa terhadap pembelajaran sastra. Nah, seharusnya pengajaran apresiasi sastra yang disampaikan guru kepada siswa itu harus atau mampu mengubah sikap siswa dari acuh tak acuh menjadi lebih simpati terhadap pembelajaran sastra. Nah, karena materi sastra yang disuguhkan tidak sekedar representation of life, melainkan interpretation of life. Kenyataan lain membuktikan bahwa yang menjadi kendala pembelajaran apresiasi sastra di sekolah adalah pemanfaatan buku yang tersedia di perpustakaan yang bergenre sastra itu belum semaksimal apa yang diharapkan oleh seorang guru ya. Nah, di sini ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran sastra. Yang pertama ada sastra berfungsi untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap budaya dan bangsa. Jadi pembelajaran apresiasi sastra ini juga merupakan bentuk kepekaan sosial atau bentuk kesadaran sosial akan budaya Indonesia yang saat ini hampir 85% itu sudah dijajah dengan budaya luar negeri. Jadi budaya kita itu sekarang hampir dijajah oleh budaya luar negeri, seperti kecanggihan smartphone, terus pembelajaran online, penggunaan Zoom meeting, itu kan merupakan salah satu kecanggihan teknologi yang kita tidak tahu dan sudah mengubah pada zaman pembelajaran yang sekarang. Nah, yang kedua, pembelajaran sastra memberikan kepuasan batin atau kenyamanan kita dalam belajar sastra dan pengayaan daya estetis melalui bahasa. Jadi apresiasi sastra ini mampu membuat kita itu bagaimana kita belajar sastra itu dengan nyaman, santai, dan juga kita pembahasan kita lebih estetis atau lebih jelas lagi untuk pembelajaran sastra ini. Nah, yang ketiga ada pembelajaran sastra bukan pelajaran sejarah, aliran, dan teori sastra. Nah, jadi sastra sendiri itu bukan merupakan pembelajaran sejarah pada umumnya. Kan seperti kalau kita belajar tentang sejarah itu pasti menceritakan zaman dahulu
Nah, sastra sendiri itu beda dengan pembelajaran sejarah. Sastra sendiri itu merupakan pembelajaran bagaimana sih kita mengenal apa yang kita lakukan di Indonesia ini dengan terlihat sosial. Yang keempat, pembelajaran sastra, apresiasi sastra adalah pembelajaran untuk memahami nilai kemanusiaan di dalam karya. Nah, jadi yang prinsip yang terakhir ini adalah merupakan penjelasan dari prinsip yang ketiga barusan, yaitu pembelajaran sastra adalah pembelajaran untuk memahami nilai kemanusiaan di dalam karya yang dapat dikaitkan dengan nilai kemanusiaan di dalam dunia nyata. Jadi sastra ini bukan merupakan pembelajaran sejarah atau pembelajaran aliran teori dan juga aliran teori sastra. Jadi apresiasi sastra ini merupakan bagaimana sih kita peduli tentang kemanusiaan di dalam karya entah itu karya puisi, karya cerpen yang dikaitkan dengan nilai kemanusiaan di dalam. Jadi di dunia nyata yang pasti banyak cerita-cerita. Nah, kita itu mengkaitkannya dengan entah itu puisi, cerpen atau yang lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pendekatan emotif pada puisi anak. Menurut Amiruddin, pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang ajukan emosi atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu berhubungan dengan keindahan penyajian, bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Berikutnya yaitu contoh penerapan puisi, yaitu dalam puisi yang berjudul Kupu-kupu, yang berbunyi, di tamanku ada seekor kupu-kupu, selalu terbang dengan lucu. Aneka warna sayapmu indah dipandang selalu, namun orang suka usil padamu, kau selalu diburu-buru, sayapmu dicabuti, badanmu diteliti. Wahai kawanku, jangan tangkap kupu-kupu, lestarikan hewan itu untuk menambah keindahan tamanmu. Nah, pada puisi di atas terbesit keindahan irama, yaitu nada pada puisi ini mengandung nada yang datar, bahkan nadanya cenderung turun. Tempo yang digunakan cenderung pelan. Keindahan yang dapat dirasakan yaitu keindahan isi yang terkandung dalam lirik kelestarian hewan itu, mendorong kita untuk melestarikan dan menjaga keindahan alam agar tetap indah. Pada puisi ini juga mengungkapkan perasaan sedih karena kupu-kupu sering diburu untuk diteliti ataupun hanya dicabuti bulu sayapnya saja. Sedangkan contoh penerapan puisi pada puisi yang kedua yaitu yang berjudul Sajak Sebatang Lison, karya W.S. Rendra, yang berbunyi, 8 juta kanak-kanak menghadapi suatu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Pada penggalan puisi Rendra di atas dapat membersihkan keindahan irama, nada, tempo, dan tekanan, keindahan diksi, dan gaya bahasa repetisi, dan keindahan pengungkapan rasa iba dan pilu melihat derita 8 juta kanak-kanak Indonesia yang tidak kita ketahui kapan akan berakhirnya.